topik dosa fitnah. Saya akan mengajak setiap kita untuk membuka dulu di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-16. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-16. Ya, Keluaran pasal 20 ayat yang ke-16. Di sana dikatakan, janganlah mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Nah, ini adalah satu bagian firman yang akan kita bahas di dalam pembahasan ini. Di sini dikatakan, jangan engkau mengucapkan saksi dusta. Nah, ini sama artinya. Saksi dusta adalah sesuatu yang sebenarnya kita ucapkan itu bukan kebenarannya. Dan itu kita ucapkan, lontarkan kepada orang, dan akhirnya itu bisa berdampak yang kurang baik bagi orang tersebut. Nah, ini adalah perintah di dalam 10 hukum bukan? Ini adalah perintah yang ke-9 dalam 10 hukum. Nah, nanti kita akan sama-sama bahas dan kita akan lihat apa sih maknanya. Kenapa sih orang Kristen, kenapa sih orang yang sudah ditebus oleh Kristus itu tidak boleh lalai di dalam dosa fitnah ini. Dan kita juga akan memperbandingkan nanti. Orang-orang yang tidak percaya Kristus pun memahami bahwa kita tidak boleh fitnah. Banyak agama-agama juga mengajarkan di dalam ajarannya, jangan kita memfitnah. Lalu apa bedanya? Apa yang menjadi kekhasan kekristenan ketika menilai dosa ini? Apakah gara-gara fitnah itu A, B, C kita makanya gak boleh? Tentu kekristenan mempunyai sebuah ciri khas ketika memahami mengapa kita tidak boleh lalai di dalam dosa fitnah ini. Saya akan masuk pertama-tama dulu di dalam pemahaman KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, di sana dikatakan begini, fitnah itu apa sih ya? Ini biar memudahkan setiap kita. Fitnah itu adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebabkan dengan maksud menjelekan orang. Nah, kita lihat ya, penekanannya adalah dengan maksud untuk menjelekan orang. Berarti ini adalah sebuah tindakan yang disengaja memang oleh seseorang untuk menjelekan sesamanya. Tentu menjelekan ini lewat perkataan, bukan lewat tindakan ya. Nah, lalu dikatakan apa lagi? Dikatakan seperti menodai nama yang baik, lalu merugikan kehormatan orang. Wow, ini bukan hal yang main-main saudara. Ini hal yang betul-betul bisa membuat orang itu bisa down. Kenapa? Karena namanya itu dinodai. Seseorang mungkin ya akan merasa sangat down ketika namanya itu menjadi rusak. Apalagi publik tahu dia adalah seorang yang betul-betul wow, baik sekali. Tapi ada satu waktu ketika orang jahat memfitnah dia. Dan akhirnya ketika difitnah itu sangat kejam. Sesuatu yang dia tidak pernah lakukan. Dan akhirnya dia kehilangan nama baiknya. Itu bisa buat orang jadi down. Itu bisa buat orang jadi stres betul. Betul ya? Seperti kayak kehilangan harta gitu loh. Seperti kayak kehilangan sesuatu yang besar banget. Padahal gak kelihatan. Itu nama loh. Tapi gara-gara itu disentuh, itu diserang. Wah, orang ini bisa kalang kabut langsung. Dan kita lihat dari definisinya kita bisa lihat. Bahwa dosa fitnah itu bukan dosa yang kecil sebenarnya yang kita lihat. Terkadang kita mengecilkan. Kenapa? Karena dosa fitnah itu gak kelihatan, betul ya? Kalau dosa memukul, dosa untuk membunuh itu kelihatan. Actionnya tuh ada. Kita pakai fisik, kita pukul, kita tusuk, kita apain, kelihatan. Dan orang bisa langsung nilai, wah kamu lakukan pembunuhan. Dan langsung konsepnya, wah ini dosa yang besar banget nih. Wah kamu melakukan apa? Pemukulan, KDRT. Wah ini gak bisa diampuni nih segala macam. Tapi dosa fitnah itu nggak pakai fisik. Kita nggak pakai tangan, kita nggak pakai kaki. Cuma pakai benda yang kecil di dalam tubuh kita. Itu pakai lidah. Makanya terkadang mungkin kita akhirnya melupakan hal ini. Dan kita menganggap ini hal yang kecil kok. Nggak kelihatan, gue nggak pukul. Saya nggak tendang orang. Saya nggak bikin orang itu menderita secara fisik. Nggak memar. Tapi lihat betapa mengerikannya lidah kita. Dan ini juga dikatakan oleh Yakobus bukan di dalam suratnya. Bahwa lidah itu kecil-kecil tapi bisa menggerakkan banyak hal. Ya, nanti kita mau lihat ya betapa mengerikannya. Dan saya tertarik dengan Katekismus Heidelberg ketika mengartikan hukum yang ke-9 yang tadi. Jangan mengucapkan saksi dusta. Di dalam Katekismus Heidelberg dikatakan begini. Apa sih yang dituntut oleh Alkitab di dalam perintah yang ke-9 ini? Ya. Katekismus Heidelberg itu mengatakan begini loh. Agar aku tidak bersaksi dusta terhadap siapapun. Tidak memutarbalikkan perkataan orang lain. Nah lihat ya, tidak memutarbalikkan perkataan orang lain. Ini termasuk di dalam dosa fitnah ini. Lalu apa lagi? Tidak menjadi pemfitnah atau pencemar nama baik.
tidak menghakimi atau ikut mempermasalahkan siapapun secara gegabah atau tanpa mendengarkannya terlebih dahulu. Nah, ini berita hoax sering beredar, betul ya? Di Indonesia nih, wah hoax itu berbahaya sekali. Beberapa waktu lalu di Prancis, Bapak Ibu mungkin lihat berita, ada seorang guru kan, ya akhirnya dibunuh ketika dia dalam sedang perjalanan pulang. Waktu itu berita itu beredar luas di media. Dikatakan apa? Bahwa guru ini memberitakan sebuah kabar yang bikin murid-muridnya itu tuh tidak bisa terima. Akhirnya, ya ini berbicara tentang agama sih ya, tentang ajaran agama ya. Bapak Ibu bisa search sendiri ya. Lalu dikatakan guru ini kayak sedang menjelek-jelekan satu agama. Akhirnya ada satu murid yang gak terima. Lalu murid ini pulang, dia lapor sama papanya. Pak, tadi guru A ini jelek-jelekin agama kita loh. Wah, papanya langsung naik pitam. Papanya langsung naik pitam, langsung bilang apa? Wah, bahaya. Langsung di-upload di sosial media. Sesuai dengan apa yang anaknya katakan. Ketika itu sudah di-upload di sosial media, itu jadi gempar loh di Prancis. Wah, gempar. Dan akhirnya seminggu kemudian, guru yang dikatakan mencemarkan nama agama itu, akhirnya dibunuh di dalam perjalanan. Dia lehernya dipotong. Wow, ngeri saudara. Waktu itu media selesai sampai titik itu. Tapi beberapa hari kemarin ada fakta yang menarik dan baru terkuak. Ternyata apa yang dikatakan oleh anak perempuan ini kepada papanya itu nggak benar. Itu hoax. Kenapa? Anak ini bikin cerita seolah-olah guru ini sedang menista agama. Dia cerita sama papanya dan papanya percaya begitu aja loh. Maka akhirnya berujung kepada apa? Pembunuhan kan. Baru ketahuan anaknya. Kenapa? Setelah ditelusuri gara-gara anaknya itu udah kena skors. Lalu dia takut. Jujur apa-apanya kalau dia udah kena skors. Makanya dia bilang gara-gara guru ini cerita agamanya begini. Lalu dia protes. Akhirnya dia diskors sama guru itu. Nah jadi ceritanya diputar begitu loh. Tapi Bapak Ibu lihat itu udah terlanjur. Gara-gara fitnah kepada satu orang itu. Sekalipun gak pukul sih, kita gak langsung bunuh sih. Tapi lihat ya, itu bisa menggulirkan sebuah berita. Dan itu punya kekuatan yang besar loh. Ujung-ujungnya apa? Sama, pembunuhan juga yang terjadi. Sama, hal yang mengerikan juga yang terjadi. Lihat betapa mengerikannya dosa fitnah ini. Bisa bayangkan kalau ini terjadi di gereja. Saya jadi ingat Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh gembala kita, Pendeta Hengki Setiawan. Dia pernah mengatakan di dalam salah satu khotbahnya dan salah satu pembinaan di tempat kita. Dia mengatakan begini, seringkali gereja itu mengalami guncangan besar, itu bukan karena faktor eksternal, namun faktor internalnya loh. Ini di dalam konteks apa? Waktu itu gembala kita sedang mengatakan di dalam konteks gereja pada abad pertama, abad kedua. Yang sangat kuat diterpa sama orang-orang yang tidak suka sama kekristenan. Kita bisa baca itu di dalam Kisah Para Rasul. Orang-orang setelah Yesus itu naik ke surga, murid-murid itu bersaksi tentang Yesus. Murid-murid itu wow sangat gempar, sangat gencar di dalam memberitakan Injil. Tapi lihat ketika dia beritakan Injil banyak juga yang gak suka. Dan akhirnya mereka bisa ditangkap, mereka dibunuh, mereka semua ditangkepin, mereka dibakar. Mereka mengalami sebuah tekanan yang luar biasa dari luar. Itu faktor eksternal tuh. Tapi lihat, ketika mereka ditekan dari luar, Injil putus apa enggak? Fakta Alkitab mengatakan sekalipun gereja ditekan dari luar, mengalami tekanan besar dari luar, Injil semakin tersebar. Sesuai dengan apa yang Tuhan amanatkan kepada murid-muridnya. Ke seluruh bumi beritakan Injil. Dan Tuhan itu sedang menjamin umatnya ketika dia memberitakan amanat agung itu. Bahwa apapun yang akan menguncangmu dari luar, itu tidak akan memutuskan kabar sukacita ini. Itulah Injil. Dan lihat semakin gereja ditekan, gereja semakin berkembang dalam pengabaran Injil. Jadi sebenarnya bukan faktor eksternal tuh yang menjadi goncangan terbesar buat gereja. Tapi yang permasalahannya harus kita hati-hati. Faktor internal yang ada di dalamnya. Gosip, fitnah, membicarakan orang, membicarakan pemimpin, membicarakan hamba Tuhan, membicarakan sesama. Dan itu tidak ada kebenarannya. Dan hanya digulirkan. Ngomong. Lama-lama gereja bisa goncang gara-gara ada yang di dalamnya. Itu gara-gara apa? Sepele kan? Cuma perkataan bukan? Kita gak datang ke orang melakukan tindakan fisik. Tapi gara-gara cuma menggulirkan kabar. Fitnah.
itu bisa menggoncang dan bisa retak, bisa hancur bahkan. Jadi lihat, dosa fitnah ini bukan dosa yang kecil loh. Kita anggapnya kecil, tapi sebenarnya apa? Punya serangan yang begitu besar, apalagi buat gereja Tuhan. Nah, saya berharap jemaat harus hati-hati dengan hal ini. Kita harus betul-betul bisa mawas diri, menahan lidah kita, biar tidak sembarangan berkata-kata. Cek dulu kebenarannya, baru kita boleh ngomong. Cek dulu sama orangnya, kalau memang kita bersangkutan dengan orang tersebut, baru kita bisa ngomong. Kita tidak bisa ngomong sesuatu tanpa kita ngecek kebenarannya. Ingat, ini dosa yang berbahaya buat gereja Tuhan. Maka kita bisa lihat bahwa dosa yang dianggap kecil ini dapat menjadi ancaman terbesar bagi kerohanian. Amin Bapak Ibu. Ini bahaya. Kenapa? Dosa yang dianggap kecil ini ternyata dapat menjadi sebuah ancaman yang besar bagi kerohanian kita. Kalau kita lalai, kalau kita teledor dalam hal ini, lihat. Kerohanian kita kan digerogoti. Dan pelan-pelan kita gak sadar tuh. Ketika kita gak sadar, kita pun gak sadar. Kita sebenarnya jadi benalu di tengah komunitas. Kita gak sadar, kita jadi pemecah di tengah komunitas. Kita gak sadar, kita sedang dipakai iblis untuk menggoncangkan komunitas. Hati-hati. Ini adalah dosa apa? Fitnah. Nah, saya lihat Bapak Ibu ya, ada dampak umumnya loh. Ini dampak umum yang sering terjadi sebenarnya. Ketika orang udah ketahuan dia melakukan fitnah, si A ini udah ketahuan melakukan fitnah, ya minimal ada 3 dampak umum yang dihadapi sama orang tersebut. Ya orang tersebut pasti akan dikucilkan, betul ya? Orang itu pasti akan dikucilkan dari komunitas. Orang itu akan dibilang, kamu pembohong ternyata. Lalu dia dikucilkan. Lalu yang kedua juga bisa dikatakan apa? Orang ini sulit mendapatkan kepercayaan kalau dia udah ketahuan bohong. Kalau dia udah ketahuan memfitnah orang, sulit. Kita agak-agak sulit untuk memberikan kepercayaan kepada dia. Karena kita pikir apa? Oh jangan-jangan nanti dia akan lakukan lagi. Nah kecenderungannya seperti itu kan. Dan orang ini akan susah juga sendiri. Karena apa? Dia sulit untuk dapat kepercayaan orang. Lalu juga ketika ketahuan fitnah, ketahuan menggulirkan berita yang gak benar, orang ini bakal akan mendapatkan apa? Ya susah dapat teman lah. Udah pasti. Itu susah banget dapat teman. Karena apa? Takut orang yang mau temenan sama dia. Ketika orang temenan sama dia, cerita banyak misalkan. Cerita hal yang sensitif, cerita hal yang dalam tentang keluarga, tentang apa. Wah jangan-jangan nanti dia bisa pakai ini nih. Wah, untuk menggulirkan sebuah berita yang gak benar. Ini orang kalau udah ketahuan melakukan dosa fitnah, ini di dampak umumnya. Yang pasti akan merugikan dirinya. Tapi saya mau tanya, kita di dalam kekristenan, uniknya apa kalau gitu? Kalau kita takut melakukan dosa fitnah, gara-gara takut nanti kita bisa dikucilkan. Gara-gara takut nanti kita tidak mendapatkan kepercayaan dari orang. Karena kita takut kalau andai kata kita ketahuan, kita sulit memiliki teman. Apakah kita tidak berani melakukan dosa fitnah? Itu karena 3 hal itu. Karena dampak-dampak negatif yang akan kita dapat. Kalau memang jawabannya adalah iya, berarti kekristenan uniknya di mana? Karena semua orang yang tidak belajar Kristen pun tahu. Ketika dia melakukan fitnah, dia akan mendapatkan apa? Dia akan dikucilkan. Ketika dia ketahuan fitnah, dia akan apa? Dia sulit dapat kepercayaan. Dia tidak akan dapat komunitas, dia tidak akan dapat teman. Di mana uniknya kekristenan? Apakah kita takut untuk melakukan dosa fitnah gara-gara hal itu? Itu sama aja. Kayak kita mengatakan, kenapa kamu percaya Kristen? Biar saya gak masuk neraka. Semua orang di dalam dunia mencari agama, percaya sama yang namanya Tuhan, itu gara-gara takut. Takut kenapa? Takut nanti masaku kemana setelah aku mati. Aku gak mau disiksa di api neraka. Karena ketakutan makanya percaya. Loh, kekristenan seperti itu atau tidak masalahnya? Kan tidak. Kenapa Anda percaya Tuhan? Kenapa kita bisa percaya Yesus? Karena kita tahu. Hanya di dalam Yesus kita bisa menikmati Tuhan. Sekalipun di dalam dunia ini. Kita bisa mengerti yang namanya damai sejahtera. Kita ngerti yang namanya sukacita. Karena kita tahu. Ada Yesus Kristus yang sudah hadir buat kita. Dan Roh Kudus yang diberikan buat kita juga selama-lamanya. Lalu apa yang menjadi keunikan kekristenan ketika melihat dosa fitnah ini? Nah, saya ingin coba kasih ilustrasi kepada setiap kita. Nah, kalau Bapak Ibu lihat gambar ini adalah satu olahraga ya. Olahraga untuk membentuk otot dada gitu ya. Nah, ini olahraga, saya lupa namanya apa, tapi pakai 2 ring ya. Tapi lihat ya, ketika orang ini menggantungkan tangannya di 2 ring,
Dan dia melakukan gerakan-gerakan untuk memompa ototnya. Dan ini nanti dia akan kepompa ototnya dan besar. Akan jadi. Tapi apa jadinya andai kata salah satu pegangannya itu, keringnya itu nggak kuat. Ototnya bisa jadi atau tidak? Badannya bisa jadi atletis atau tidak? Nggak mungkin kan, betul? Nggak mungkin. Dia nggak mungkin bisa mendapatkan sebuah keindahan di dalam fisiknya ini. Kalau salah satu ring yang dia mau gunakan itu tuh nggak berfungsi. Atau dia nggak bisa pegang erat dengan benar. Makanya sangat susah untuk membentuk otot dada itu dengan ring dua itu. Karena kita harus bisa kuat pegangnya dengan kiri kanan. Saya mau kasih tahu, ini adalah hal yang sama. Ketika kita melihat dosa fitnah, ada dua hal yang harus kita gantungkan. Ketika kita melihat dosa fitnah, kita menggantungkan dosa fitnah ini di dalam dua hal. Kenapa aku tuh tidak boleh lakukan itu? Kenapa aku tuh harus benar-benar mawas diri sama dosa itu? Karena ada dua hal yang penting yang firman Tuhan katakan. Dan inilah yang menjadi keunikan dari kekristenan. Kita lihat, yang pertama gini loh. Digantungkan pada Allah yang kudus. Kenapa kita tidak boleh melakukan dosa fitnah? Karena ada satu bagian di dalam Alkitab, Imamat 19. Nanti kita mau lihat. Ketika dia berbicara mengenai dosa fitnah. Dosa ini bukan hanya dibilang, kamu tidak boleh melakukan fitnah ya. Orang Israel tidak boleh melakukan fitnah ya. Enggak sampai cuma enggak bolehnya itu loh. Tapi ketika dia bilang enggak boleh melakukan dosa fitnah. Itu digantungkan kepada Allah yang kudus. Kenapa kamu enggak boleh lakukan dosa fitnah? Kenapa saya enggak boleh memfitnah? Ingat, karena ada Allah yang kudus. Nah gitu. Dia menggantungkan itu sama Allah yang kudus. Kita mau lihat ayatnya. Di dalam Imamat pasal 19, ayatnya yang ke-16. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang bangsa, sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Firman Tuhan ini enggak cuma berhenti sampai di sini. Dikatakan apa? Karena akulah Tuhan. Enggak berhenti sampai apa? Enggak berhenti sampai jangan. Tapi ditutup dengan sebuah dua kata yang sangat kuat. Kenapa? Akulah Tuhan. Itu digantung loh. Bukan cuma diberikan kepada umat, tapi digantung kepada akulah Tuhan. Tuhan yang seperti apa? Kalau kita mau tarik lagi ayatnya ke atas, kita akan ketemu Tuhan yang seperti apa yang sedang dibicarakan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Kalau kita melihat di dalam Imamat 19, tadi di ayat 16 dikatakan jangan kamu memfitnah. Dan di dalam pendahuluan Imamat 19 ini, firman Tuhan dengan tegas mengatakan kenapa? Aku Tuhan yang kudus. Maka kamu harus kudus. Jadi itu digantungkan kepada Allah yang kudus. Wow, ini menarik sekali. Kita tidak boleh fitnah karena kita punya Allah yang kudus. Artinya apa? Saya sederhanakan buat tiap kita. Karena Allah adalah kudus, maka ia menuntut lidah yang kudus dari umat yang telah dikuduskannya. Amin. Allah itu kudus. Dan sejarah Alkitab sudah menunjukkan bahwa Israel diselamatkan dari tanah perbudakan di Mesir. Dia ditebus, dia dikuduskan. Dan dia menjadi umat yang kudus. Maka dengan status umat yang kudus ini Allah itu ngomong sama mereka. Kamu ini umat yang telah dikuduskan. Kenapa? Karena aku adalah Allah yang kudus. Makanya kamu harus punya lidah yang kudus. Masuk akal Bapak Ibu? Bisa memahami hal ini? Dari Allah yang kudus, Allah yang menguduskan, masuk kepada lidah yang kudus. Ini adalah sebuah hal yang indah dari Alkitab. Kenapa kita tidak boleh sembarangan melakukan dosa fitnah? Kenapa kita tidak boleh sembarangan menggunakan lidah kita untuk bicara orang lain? Hal yang tidak benar. Karena kamu telah dikuduskan. Dan karena Allah yang menguduskan kamu adalah kudus. Hati-hati dengan lidah. Dan Allah menuntut kita untuk menguduskan lidah kita juga. Hati-hati. Ini adalah sebuah tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Kita diselamatkan bukan gara-gara kita udah kudus lidahnya. Bukan karena kita udah berjuang tidak melakukan dosa fitnah baru kita diselamatkan. Enggak.
Firman Tuhan kebalik. Firman Tuhan bilang apa? Aku sudah selamatkan kau. Makanya aku menuntut hidupmu agar engkau menjaga lidahmu biar kudus. Bukan dengan lidahmu yang engkau buat-buat kudus untuk dapat keselamatan. Kebalik. Harusnya ini kita memahami konsep ini dengan indah. Kita punya Allah yang betul-betul baik. Kita punya Allah yang betul-betul menolong kita. Dan makanya wajar sekali kalau dia menuntut sebuah hidup yang kudus. Amin. Sangat wajar karena dia yang menyelamatkan kita toh. Karena dia sudah memberikan kepada kita toh semuanya. Sangat wajar kalau dia menuntut sebuah lidah yang kudus buat kita. Setelah saya selidiki juga ada 4 bagian Alkitab. Sebenarnya masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Allah itu betul-betul concern sama lidah loh. Sama lidah yang kudus. Saya akan tunjukkan. Yang pertama adalah serafim. Di dalam Yesaya 6 ayat yang kedua. Dikatakan begini. Para serafim berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. 2 lagi untuk melayang-layang. Ada sayap yang ditutup untuk muka mereka. Dan dilanjutkan di dalam ayatnya kalau Bapak Ibu lihat. Serafim itu, malaikat yang memuji nama Allah itu hanya mengatakan apa? Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kenapa sayap itu digambarkan, diletakkan di kepalanya? Kenapa menutupi muka mereka? Satu hal, karena mereka tidak bisa melihat Allah yang begitu kudus itu. Nggak sanggup mereka melihat Allah yang kudus, maka mereka menutupi wajah mereka. Ini malaikat loh. Ini malaikat loh. Mereka aja nggak sanggup. Malaikat aja yang kita pahami adalah terang. Dia nggak bisa menandingi terangnya dari kekudusan Allah itu. Makanya dia menutupi mukanya dengan sayapnya itu. Dan dia hanya bisa mengatakan apa? Menariknya. Sekalipun dia tidak bisa memandang kekudusan Allah. Namun dia dilayakkan untuk mengatakan apa? Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Serafim mengenakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dengan lidah mereka. Bagaimana dengan kita yang sudah diselamatkan? Kita harusnya menggunakan lidah kita bukan untuk menyerang, bukan untuk melakukan fitnah, tapi untuk mengatakan apa? Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Ini serafim. Allah itu concern loh. Allah itu concern sama lidah yang kudus. Yang kedua, dilanjutkan dalam ayat 5. Ini si Yesayanya. Yesaya bilang apa? Celaka aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir. Lihat, Yesaya merasa apa? Ketika dia sudah melihat kemuliaan Allah itu. Ketika dia sudah melihat serafim itu. Yesaya bilang apa? Celaka nih aku nih. Aku ini orang yang najis bibir. Lihat. Yesaya nggak ngomongin apa. Aku ini punya tindakan yang najis. Aku ini apa-apa. Tapi dia concern kemana? Bibir yang najis. Apa artinya? Dia tahu bahwa Allah betul-betul menuntut sebuah bibir yang kudus dari nabinya yang sudah dikuduskan itu. Nggak bisa sembarangan untuk mengatakan kebenaran. Nggak bisa mengatakan sembarangan. Makanya saya bilang, aduh celaka deh. Lihat ya, Yesaya seorang nabi yang tahu panggilannya. Yang tahu bahwa dia sudah dikuduskan harus punya lidah yang kudus. Dia mengakui bahwa dia adalah orang yang najis bibir. Dia tahu kenapa? Karena Allah begitu concern sama lidah sekalipun kecil. Kita lanjut lagi. Yeskiel juga sama. Yeskiel 3:27 bilang apa? Tetapi kalau aku berbicara dengan engkau, aku akan membuka mulutmu dan engkau akan mengatakan kepada mereka. Yeskiel nabi yang unik. Dia bisu. Tapi ketika dia sampaikan firman Tuhan buka lidahnya. Artinya apa sih di sini? Sekali lagi Tuhan tuh concern sama lidah yang kudus. Tuhan tuh mau nabinya, umatnya hanya mengatakan suatu hal yang benar kepada orang banyak. Dari gambaran ini Yeskiel kita lihat hanya dibuka mulutnya ketika dia beritakan firman. Setelah itu dia bisu lagi. Lihat Allah concern gak sih sama lidah yang kudus? Sangat concern. Terkadang kita aja yang lupa gitu loh. Tapi dari sejarah perjanjian lama tuh Tuhan betul-betul concern banget. Harus ya. Dan saya naik ke dalam perjanjian baru, Zakaria. Bapak dari Yohanes Pembaptis. Kita ingat ceritanya dalam Lukas pasal 1 ayat 20. Dikatakan begini. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu. Dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Lihat, kenapa dia bisu?
Karena ada berita tentang Yohanes Pembaptis, dia kan ragu, betul ya? Gimana bisa sih, aku udah tua loh sama istriku ini loh. Malaikat bilang apa? Kamu akan bisu sampai hari di mana aku akan mengatakannya. Dan kita lihat di dalam beberapa ayat selanjutnya, di dalam pemberitaan Zakaria setelah Yohanes Pembaptis itu lahir. Ketika dia sudah bisa membuka bibirnya, mulutnya, dia katakan apa? Dia menaikkan sebuah pujian yang dicatat di dalam Lukas sebagai apa? Pujian Zakaria. Dia memasyurkan Allah. Dia tahu bahwa lidah itu gak bisa dipakai untuk mengatakan suatu hal yang tidak benar, tidak berkenan. Dia gak percaya, sama aja. Itu lidah yang gak kudus. Makanya Tuhan bisukan. Tapi Ibu lihat, cara Tuhan tuh mirip-mirip loh ya. Kayak Yeskiel dibisukan, ya kan? Malaikat itu tidak bisa, dia tutup wajahnya. Yesaya juga bilang apa? Celaka nih aku najis bibir. Semua itu ingin menunjukkan satu hal. Allah menuntut lidah yang kudus. Karena dia adalah kudus. Amin. Di bagian yang pertama, yang terakhir. Kenapa? Bukan hanya pada Allah yang kudus. Dan itu adalah tanggung jawab kita. Tapi kita harus ingat kembali. Ini digantungkan pada Allah yang sudah menyelamatkan. Nah, ini menarik sekali. Dalam Keluaran pasal 20, yang pertama tadi. Keluaran pasal 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ini ada di dalam hukum 9. Kalau kita cuma baca jangan mengucapkan saksi dusta. Kita cuma titik sampai bahwa apa? Iya, kita tidak boleh ngomong sembarangan sama orang. Kita tidak boleh ngabari suatu kabarnya sembarangan. Tidak boleh fitnah orang. Sampai titik itu aja. Tapi kalau kita tarik lagi di dalam pendahuluan pasal 20. Kita akan menemukan satu bagian yang sangat menarik. Hukum, 10 hukum ini didahului sama pernyataan ini loh. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Lihat, hukum ke-9 ini, 10 hukum digantung kepada apa? Aku Allah yang sudah menyelamatkan engkau dari perbudakan Mesir. Allah yang sudah menebus hidupmu. Kenapa kita tidak boleh fitnah? Bukan hanya karena Allah adalah kudus. Kita lihat, karena Allah pun sudah menyelamatkan setiap kita. Dia sudah menebus hidup kita. Dan ini artinya apa? Area penebusan Kristus tidak hanya pada keselamatan jiwa kita. Kita harus ingat. Ketika dia menebus, ini bukan hanya berbicara mengenai jiwa kita yang ditebus. Namun juga tubuh yang berdosa ini loh. Tubuh ini pun ditebus. Di dalam tubuh ingat, ada lidah yang berdosa. Yang kini menjadi lidah yang mulia. Amin. Kenapa kita tidak boleh fitnah? Karena Allah adalah Allah yang sudah menyelamatkan kita dari sebuah perbudakan itu yang kita tidak mampu. Dan menariknya, ketika hukum ke-9 mengatakan jangan kamu bersaksi dusta, itu tidak hanya berhenti pada perintah negatifnya jangan. Artinya kalau kita tidak boleh, haruslah engkau apa? Haruslah engkau mengatakan kebenaran kalau gitu. Perkaranya bukan kita tidak boleh memfitnah. Orang Kristen kenapa tidak boleh lakukan dosa fitnah? Bukan karena kita tidak boleh ngomong sembarangan aja tentang kabar yang betul. Tapi firman Tuhan menuntut hal yang lebih. Jangan memfitnah. Berarti engkau harus apa? Berarti kita harus apa? Mengatakan kebenaran. Ini yang Tuhan tuntut lebih dalam dari kita. Bukan sekedar tidak boleh. Bukan sekedar tidak boleh. Tapi engkau harus lakukan apa? Ini yang mau Tuhan katakan kepada setiap kita. Bapak Ibu, mari kita berefleksi. Di dalam masa Lent ini, masa Prapaskah ini. Apakah kecenderungan kita atau kita lemah di dalam dosa ini? Kita susah untuk mengontrol lidah kita. Mari hari ini saya mengajak kita untuk bisa merenungkan kembali. Ingat, Allah itu kudus, dia menuntut lidah yang kudus. Dan Allah itu sudah menebus, dan dia sudah menebus lidahmu. Dia sudah menebus lidah saya. Dan dia ingin melalui tebusannya itu, kita menjadikan lidah kita mulia. Mengatakan kebenaran, bukan kebohongan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur melihat sepanjang sejarah dari perjanjian lama sampai perjanjian baru.
Kami mendapatkan satu kekonsistenan Allah kepada hal yang kecil dalam diri kami, yaitu dari lidah. Yang seringkali kami juga lalai di dalam hal ini. Kami sulit untuk mengontrol lidah kami untuk ngomongin orang. Kami sulit untuk mengontrol lidah kami untuk nyebar berita hoax yang mungkin kami juga nggak tahu berita itu benar atau tidak. Namun biarlah hari ini Tuhan mengajar kami bahwa semua hal itu bisa berdampak suatu hal yang besar di kemudiannya. Sekalipun itu cuma perkara ngomongin orang. Namun biarlah kekudusan Allah yang sudah menjadikan kami umat-Mu yang kudus menegur kami, mengingatkan kami kembali bahwa kami perlu memiliki lidah yang kudus. Dan biarlah kasih-Mu yang sudah menebus kami juga mengingatkan kami bahwa lidah kami sudah ditebus menjadi lidah yang mulia, yang senantiasa mengatakan kebenaran Allah. Terima kasih, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.